Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas kedua ya daripada mabhas Maratibut Tauhid ini. Yang lalu sudah saya jelaskan tentang muqaddimah, tentang pembahasan kitab ini, bahwasanya ada yang namanya kasyaf, ada yang namanya akal, dan yang lain. Insyaallah nanti dalam tengah-tengah kitab ini kita akan juga membaca beberapa tulisan Syekh Said Foda di Mauqiful Imam Ghazali min Ilmil Kalam, daripada kitab ini Mauqiful Imam Ghazali min Ilmil Kalam. Hada di antara kitab Syekh Said yang pernah saya baca sampai selesai, takriban hada min afdhalih, yakni bahasanya itu dia bukan kitab Qirosi, tapi saya ingin membaca kitab ini sebagai daurah, yakni daurah syariah, kada fi ghayatil ahamiyah, bukunya fi ghayatil ahamiyah. Dan kalau kita lihat memang kitab-kitabnya Syekh Said aktsaruha muhimmah, sahlah wa muhimmah. Ya, saya rasa semacam itulah kealiman itu, semacam itu, yakni bagaimana Anda bisa membuat sesuatu yang susah menjadi mudah. Sana satu bab daripada kitab ini tentang masalah Imam Ghazali itu kana fi marahili hayatihi yushakkik, yakni yatasyakkak, bukan huwa yushakkik, wa yatasyakkak fil mahsusat wa ba'dal ahyan qad yabdu, bahwasanya dia itu yatasyakkak di dalam badihiyat, dan akan ada beberapa ihtimalat di dalam masalah itu. Wasana kira-kira sekitar 20 page tentang masalah hal ini, yakni, dan apakah memang itu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, bahwasanya al-kasyaf itu kadang-kala boleh mematahkan hukum akal. Sanaro, yakni wallahu a'lam. Sila dibaca awalan. I'lam anna tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam babu bayani haqiqati tauhid alladhi huwa aslut tawakkul, dalam babu tawakkul. Ayo, i'lam anna tawakkula min abwabil imani wa jami'u abwabil imani la tantadimu illa bi'ilmin wa halin wa amalin. Ayo, ketahuilah bahwasanya yang namanya tawakul itu min abwabil iman. Tawakul itu daripada bab-bab iman, daripada bahagian daripada bab iman. Dan semua bab iman itu tidak akan bisa tantadim, yakni serasi, kecuali dengan ilmu, hal, dan amal. Harus ada ilmunya dulu, kemudian hal, kemudian amal. Yakni hal ini wallahu alam semacam etikot, kondisi di dalam tubuh. Setelah Anda mengetahui, Anda tahu dulu, Anda tahu, kemudian daripada pengetahuan Anda itu Anda tak takit, dan ketika Anda etikot itu akan yabdu fi nafsika itu nau'un minal halah, sebuah kondisi. Seperti ada sebuah kondisi di mana Anda sangat senang sekali, betul kan? Yakni mungkin Anda graduate master, graduate PhD, Anda macam senang, berbunga-bunga atau apa kan? Kadang-kala dalam keadaan itu sedih. Dan ada keadaan di mana Anda itu tawakal, Anda tenang sekali, macam tak ada uang pun Anda senang aja. Ada lagunya kan di Indonesia itu hati senang walaupun tak ada uang. Kesenangan hati ini namanya hal. Begitu pula tawakul ini namanya hal. Dan dengan adanya sebuah kondisi ini Anda akan beramal. Soalnya karena semacam beriman, yakni apa yang terbina di atas kondisi itu, yakni kondisi apa yang ada pada diri Anda, atas dasar itulah amal ada. Kadangkala hal Anda itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu akan terbina sebuah amal. Begitu pula Anda beriman dengan selain Allah, juga ada amal. Jadi amal ini tidak mesti Anda beriman kepada Allah. Paham ya? Jadi binaul amal ini tidak mesti Anda beriman kepada Allah. Masalahnya ketika Anda tidak beriman kepada Allah, amal Anda ini diterima atau tak, itu saya rasa itu mas'alatun ukhra, yakni fa al amal yumkinu bina'uhu ala ai i'tiqadatin kanat
Walakin qabulul a'mal la yakunu illa binaan ala aqidatil Islam. Ayo. Wa tawakkulu kadzalika yantazimu min ilmin huwal asal. Ayo, jelas. Yang namanya tawakul yang dikatakan oleh Imam Ghazali, tawakul itu adalah hal, dan itu tidak mungkin hal ini kecuali terbina atas ilmu. Wa amalun wa huwa ats-tsamarah, yakni yang namanya tawakal itu sebuah kondisi dalam jiwa Anda. Saya sudah merasa tawakal kepada Allah. Saya sudah tawakal, sudah berserah diri kepada Allah. Lah, tawakal ini sebuah kondisi terbina atas dasar, dan kondisi ini mempunyai tsamarah, mempunyai hasil. Jadi tawakul itu hal. Sebelumnya ada ilmu, setelahnya ada amal. Ayo. Wa halun huwal muradu bi ismi tawakkul. Hadza huwa hal. Al murad bi ismi tawakkul. Wallah, paham ya? Jadi tawakul itu kondisi di dalam jiwa. Karena kadangkala itu kita kena bekerja. Kita kena bekerja itu maknanya Anda masih belum sampai derajat tawakul, dengan makna wah, ini kalau tidak selesai macam mana ya? Anda masih belum tawakul. Ayo. Fal nabda bi bayanil ilmi alladhi huwa al-asl wa huwa al-musamma imanan fi asli lisan. Maka kita akan memulai dengan menjelaskan ilmu yang dia itu adalah asal, dan itu yang dikatakan iman. Wallahu alam, kenapa kok iman dikatakan ilmu? Saya ada semacam dua kemungkinan. Karena iman itu belum tentu dia itu adalah ilmu, tapi iman itu terdiri daripada dua, ilmu dan Anda tunduk kepada ilmu. Jadi ilmu adalah bahagian daripada iman, dia juz'un daripada iman. Karena iman itu terdiri daripada dua. Yang pertama adalah Anda mengetahui apa yang Anda yakini, kemudian Anda berserah dan Anda tunduk terhadap apa yang Anda ketahui. Jadi tunduk itu ikhtiari, ilmu itu ghairu ikhtiari. Maka ilmu adalah juz'un daripada iman, mungkin daripada aspek taglib, atau dikatakan iman itu adalah ilmu karena dua-duanya itu daripada aspek daripada makulatul kaif. Karena iman yazidu wa yanqus, begitu pula al ilmu yazidu wa yanqus. Karena itu kan ilmu anta lebih banyak daripada ilmu ini. Yakni maknanya anta a'lamu min fulan. Setiap makulah yang yakbalu lebih dan kurang itu pasti makulatul kaif. Iman pun juga sama, karena dua-duanya daripada makulatul kaif, maka dikatakan ilmu itu adalah iman. Wallahu alam. Ayo. Idzil imanu huwa tasdiqu wa kullu tasdiq. Karena iman itu adalah tasdik, yakni iman adalah tasdik. Wa tasdik itu mabni alal ilm, karena tidak mungkin Anda tasdik kecuali Anda ta'lam. Ayo. Wa kullu tasdiqin bil qalbi fa huwa ilmun. Ayo, dan setiap tasdik bil qalb fa huwa mabniun ala ilm. Ayo. Wa idza qawiya summiya yaqinan. Ayo, wa hadha tasdik. Kalau qawiya yusamma yaqinan. Hadha huwa wa hadha tasdik. Wa hadha yakni al-ilm, kemudian Anda meyakini. Keyakinan itu kalau kuat namanya yakinan, kalau tidak kuat namanya dhannan. Ayo. Walakin abwabul yakin. Yakin ini dia lebih umum daripada iman. Karena yakin ini setiap Anda yakin tidak mungkin salah namanya yakin, tapi iman adalah yakin di dalam hal-hal yang khusus. Yani yakin terhadap hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi iman bukan mutlakul yakin, tapi iman itu adalah yakinun khos fi umurin khossah. Karena itu bila-bila itu ada sebuah pembahasan di dalam ilmu kalam itu, apa perbezaan antara tasdik syar'i wa tasdik mantiki. Seperti itu. Ada tasdik syar'i dan tasdik mantiki. Tasdik syar'i ini dia khos, tasdik mantiki ini perkara yang lebih umum. Aiyah. Walakin abwabul yakini katsirah wa nahnu innama nahtaju minha. Yani karena abwabul yakin ini banyak. Aiyah. Sila. Wa nahnu innama nahtaju minha ila ma nabni alaihi tawakkul. Aiyah, di sini kita hanya nak yakin, yakni ini bukan yakin terhadap segala perkara, bukan. Yakin itu kan terhadap segala perkara. Cuma kita tak nak yakin pada segala perkara. Kita cuma nak yakin yang terbina di atasnya babut tawakkul saja. Ayo. Wa huwa at-tauhidul ladzi yutarjimu qauluka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ayo. Maknanya apa yakin yang terbina di atasnya tawakkul? Adalah yakin terhadap tauhid. Yang mana tauhid ini akan diterjemahkan, yakni apa ya? Perasaan tauhid, atau Anda meyakini keesaan Allah itu diterjemahkan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadza huwa makna tauhid yakni. Ayo. Wal imanu bil qudrati allati yutarjimu anha qauluka lahul mulku.
Aywa, yakni begitu pula al-qudrah, yakni perasa apa namanya bina tawakkul itu at-tauhid wal qudrah. At-tauhid yutarjimuhu qauluka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wal qudrah yutarjimuhu qauluka lahul muluk. Wal imanu bil judi wal hikmati alladhi yadullu alaihi qauluka walahul hamdu. Ayo, begitu pula Anda mengimani dengan jud wal hikmah, yakni tiga perkara ini terbina di atasnya apa namanya? Babut tawakkul. Ayo. Faman qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamma lahul iman alladhi huwa aslut tawakkul. Aywa, kalau dia meyakini apa yang diungkapkan dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tammal iman. Tammal iman, yang mana iman ini adalah aslut tawakkul. Aslut tawakkul. Aywa. Ani ayyasira ma'na hadzal qaul wasfan laziman. Aywa, apa maknanya? Apa maknanya Anda mengatakan? Tetap bukan hanya Anda mengatakan di sini, akan tetapi makna daripada apa yang Anda katakan ini mulazimun laka, yakni sara hadza malakatan fik. Malakah pada diri Anda, ya. Aywa. Fa amma tauhidu fa huwal aslu wal qaul. Tengok, an yasira ma'na hadzal qaul wasfan laziman di qalbi. Makna la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd menjadi sebuah makna. Yang mana makna ini akan terus ada pada diri Anda. Ayo. Fa amma tauhidu fa huwal aslu. Wa hadza, yakni sesuatu yang terus ada dengan Anda itu juga dikenal dengan nama apa? Malakah. Seperti Anda mempunyai malakah memandu, malakah menulis kemana-mana bersama Anda kan? Oh, saya mau pergi ke tandas, malakah memandu Anda, saya letak dulu. Kan tidak ada semacam itu kan. Ilmu Anda, malakah Anda akan terus bersama Anda dimanapun Anda berada. Dan makna qaul ini harus menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas daripada Anda, mengakar mendarah daging pada diri Anda. Pada saat itu, hal itu bisa terbina di atasnya apa? Tawakkul. Ayo. Fa amma tauhid fa huwal aslu wa wal qaulu fihi yatul. Ayo, adapun tauhid wa huwal asal, yakni asal daripada tawakkul. Dan kalau kita nak bahas pasal tauhid ini, al qaul fihi yatul wa huwa min ilmil mukasyafah. Wallahu alam, ilmil mukasyafah yakni yumkin yukashif. Yakni mukasyafah ini maknanya membuka hal-hal yang berkaitan tentang uluhiyah wa fi'lan, yakni. Ayo. Walakin ba'du ulumil mukasyafat muta'alliqun bil a'mali biwasitatil ahwal. Aywa, ba'dul ulumil mukasyafah itu berhubungan dengan amal, tapi dengan wasitatul ahwal. Maknanya Anda beramal karena mungkin yang namanya amal itu yazidul iman. Wallahu a'lam. Aywa. Wala yatimmu ilmul muamalah illa biha. Aywa, dan tidak yatimmu ilmul muamalah illa biha ay bil a'mal alladhi hiya natijatun anil ahwal. Yani ilmu muamalah itu tidak akan sempurna, yakni muamalah bainal ashkhas tidak akan sempurna kecuali dengan amal. Dengan apa namanya? Dengan amal, yang mana amal adalah natijah daripada ahwal. Ayo. Fa idzan la nata'arradu illa lil qadri alladhi yata'allaqu bil muamalah. Ayo, karena itu kita tidak berhubungan dengan masalah tauhid ini kecuali yang berhubungan dengan muamalah bainal bashar ba'din ba'd wa baina nafsihi. Ayo. Wa illa fa tauhidu huwal bahrul khadmu alladzi la sahila lahu. Ayo, kalau memang kita nak cakap pasal tauhid secara umum, bukan hanya tauhid yang ada hubungannya dengan tawakkul atau dengan ilmu muamalah, maka ilmu tauhid secara khusus itu adalah bahrul khadm, ay al-amikul wasi'. Al-amik al-wasi', yakni ilmu tauhid ini adalah laut luas nan dalam dan juga berbahaya. Wa fi'lan, yakni berbahaya bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu yang kuat, tidak seyogyanya mendalami ilmu tauhid. Wa hadza huwa makna manhaj beberapa ulama tidak mau ta'ammuk dalam ilmu tauhid li'anna li khuturatihi fasulat wal aqal. Wa hadza pendapat sebagian apa namanya ulama, bukan jumhurul ulama. Ayo. Dan kalau memang ini berbahaya ilmu tauhid, jangan dalam-dalam. Saya rasa yang berbahaya bukan ilmu tauhid saja kok. Semua ilmu kalau dalam-dalam juga apa namanya? Berbahaya. Ilmu fikih terlampau dalam, Masya Allah, Anda boleh jadi, kalau iman Anda tak kuat, Anda boleh jadi ulama usul. Ilmu lughah kalau Anda tidak bertakwa kepada Allah, juga Anda bisa jadi apa namanya? Ulama usul. Setiap madlulat hadis boleh Anda belokkan, madlulat apa namanya?
ayat bisa Anda belokkan dan punya makna yang berbeza, yang lebih sesuai dengan hawa nafsu Anda daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fanaqulu litauhid arba'a maratib. Hadha huwa mafhatuna. Litauhid arba'u maratib. Tauhid itu mempunyai 4 level. Ayo. Wa huwa yanqasimu ila lubbin wa ila lubbil lubbi wa ila kishrin wa ila kishril kishri. Tauhid terbagi menjadi 4. Untuk pendekatannya seperti wallahu a'lam, seperti juz. Juz itu yang saya paham ada juz, dia macam apa ya? Kenari. Mungkin juz itu dikatakan kenari, tapi di sini bukan kenari. Yang saya pahami adalah juzul hinid. Apa juzul hinid itu? Kelapa. Hati-hati ya, ada juz, ada juzul hinid. Kalau juz itu dia yang biasanya tupai itu loh. Aywa. Juzul hinid, juzul hindi apa? Kelapa. Orang-orang Tarim mengatakan kazab. Itu di Tarim itu jual kelapa yang sudah tua itu. Ya Allah, kazab. Saya kira kazab katanya. Terus dia cakap bukan kazab, tapi kazab. Kazab itu adalah kelapa. Tamr apa? Kurma. Ada lagi tamr hindi. Asem. Bilang tamr hindi itu asem karena bentuknya seperti kurma kan, asem itu kan namanya buah asam itu. Di fikih dikatakan tamr hindi, hati-hati ya. Juz ini maknanya adalah juz hindi. So tengok ya, Anda tengok juz hindi kelapa. Kelapa kan ada 4 lapis kan. Yang pertama adalah kulitnya. Yang apa ya? Yang itu loh, yang serabut. Aywa, serabutnya. Lepas serabut ada cangkangnya kan. Setelah itu ada dagingnya kan. Setelah itu ada airnya. Jadi serabutnya itu kisir. Apa? Kisrul kisir. Cangkangnya kisir. Dagingnya lub. Airnya lub. Ada 4 yang saya paham semacam itu. Karena kalau misal dengan kenari macam tak kena pula. Macam apa namanya? Macam tak kena pula. Ayo. Dan mungkin tak tahu di Arab mungkin ada kenari pun. Kenari itu wallahu alam di Arab ada kenari apa tak? Ayo. Wal numathila dzalika taqriban ila al-afham ad-dha'ifah bil jawzi fi kishratihi al-ulya. Ayo, ini kita misalkan hal ini kepada yang al-afham ad-dha'ifah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman apa? Lemah, dawil afhamid dha'ifah ya. Imam Ghazali ini sopan ya. Ila dawil afhamid dha'ifah ya. Ini kalau saya bodoh. Kita beri contoh ini untuk yang pahamnya lemah. Apa yang pahamnya lemah itu? Bodoh kan? Yang pahamnya lemah itu kan bodoh. Kalau orang Jawa, jangan nanti saya maki-maki orang pula. Ayo. Bil jauz fi kisratihil ulia, dengan kelapa di kisrah, di kulitnya yang atas. Fa innalahu kisratain. Ya, betul kan? Yang namanya astagfirullahaladzim. Kelapa kan mempunyai 2 kulit kan? Serabutnya dan cangkangnya kan? Ayo. Walahu lubbun walilubbi duhnun walahu wa huwa lubbil lub. Aywa, walahu lubbun. Lub apa itu namanya? Dagingnya itu. Walahu lubbil lub kan duhunnya. Bisa Anda katakan lubbul lub itu intinya inti, airnya. Boleh katakan duhunnya minyaknya, karena kan ada yang namanya minyak kelapa kan? Minyak kelapa Anda sudah, maaf ya, Anda serut itu ada parut, set. Kemudian Anda jadikan minyak kelapa. Dulu saya dengan mak saya suka dengan apa? Minyak kelapa nih. Yakni minyak kelapa kan pati daripada kelapa kan? Pati daripada kelapa kan? Nanti biasanya kelapa itu mungkin orang-orang Arab dulu tak boleh untuk memanfaatkan ampas daripada minyak itu. Saya tahu sekarang ada serundeng kan? Serundeng kan daripada setelah diambil minyaknya jadi apa namanya? Jadi serondeng gitu kan itunya kan. Jadi ampasnya kan jadi serondeng. Dulu ampasnya itu dibuang. Sekarang mungkin boleh di apa namanya? Boleh dimasak. Lah orang-orang Arab dulu tak ada. Kok tengok di Arab manapun tak ada yang namanya serondeng. Saya dah 11 tahun di Arab, kedai-kedai manapun dah saya makan dah. Saya tak pernah tengok ada yang namanya apa? Serondeng. Serondeng itu Indonesia aja sama Malaysia ada serondeng. Serondeng ada kan Malaysia. Hah? Di Arab tak ada serondeng tuh. Ayo.
Farutbatul ula min at-tauhid hiya an yaqula al-insanu bilisanihi. Aywa, terus derajat pertama daripada tauhid itu seseorang mengatakan dengan lisannya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tak yakin pun. Yang kita kenal dengan nama munafikun. Itu adalah kisyratul kisyr. Kulit yang serabutnya itu. Serabutnya itu adalah seperti orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tak beriman. Loh, apa gunanya? Ada gunanya. Tak dibunuh. Dia yu'amalu mu'amalatul muslimin. Ada orang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh Anda bunuh. Kenapa? Karena kita sebagai manusia diperintahkan untuk yu'amal nu'amilun nas mu'amalatat dhahir, bukan mu'amalatal batin. Selama dia sudah syahadat, kita tidak boleh apa-apakan. Jangan tengok lafadznya, jangan tengok jangan tengok zahirnya, tengok batinnya. Ayo. Wa qalbuhu ghafilun anhu. Yani hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya ghafil. Tak tengok pun, tak perasaan dengan makna daripada tauhid tersebut. Ayo. Au mungkirun lahu, bukan hanya ghafil tapi apa? Mungkir. Saya terpaksa, saya sebenarnya tak percaya tentang Allah nih, cuma apalagi dah saya hidup di tempat tengah-tengah orang muslim, saya pun dah cinta dengan Siti, apa nak saya buat? Kan banyak kan orang-orang semacam itu kan. Yang penting dia menikah, tak apa, yang penting asyhadu alla ilaha illallah sudah muhammadar rasulullah, yang penting saya boleh menikah dengan situ. Lepas tuh sholat pun tak, apa-apa pun tak. Katauhidil munafikin, seperti tauhidnya munafikin. Mereka cakap asyhadu alla tapi mungkir. Mungkin ghafil itu memang dia kafir asli, yakni apa ya asyhadu alla ilaha illallah, dia pun tak tahu maknanya. Ayo, ada satu artis kat Indonesia syahadat. Kemudian takbir, ada dah masuk Islam. Saya tak maksud pun semacam itu. Biasa. Ayo. Wasaniyah an yusaddiqa bi ma'na lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Ayo. Yang kedua itu hatinya setuju. Maksudnya hatinya sesuai dengan lidahnya. Seperti umumul muslimin, ini adalah tingkatan apa? Awam, inilah tingkatan awam. Ayo, ini yang ketiga ini. Ayo. Wasalitsah. Biasa ya orang-orang awam kan macam itu kan. Dia tuh beriman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tahu maknanya dan dia meyakini, settle. Dia tahu maknanya secara zahir, secara basic, kemudian dia meyakininya. Ayo. Wasalitsah ayu syahida dzalika bi tariqil kashfi bi wasitati nuril haqqi wa huwa maqamul muqarrabin. Aywa, yang ketiga adalah an yusyahida dzalik, yakni dia musyahadah. Bukan hanya meyakini. Meyakini itu lebih umum daripada musyahadah. Yakni musyahadah ini adalah keyakinan yang mustambat daripada al-hawas. Apa yang Anda ketahui daripada hawas itu juga yakin. Betul apa tidak? Musyahadah kan? Musyahadah. Jadi ketika Anda meyakini, Ustaz Faik, Anda meyakini ada yang namanya Monas. Anda dengar daripada orang ada yang namanya Monas. Sampai derajat tidak mungkin orang ini berbohong tentang keberadaan Monas. Kemudian Anda melihat Monas, mana yang lebih tinggi? Jelas ketika Anda melihat Monas, tingkat derajatnya itu lebih tinggi daripada hanya Anda meyakini. Anda tidak hanya meyakini makna syahadatain, makna kalimatus syahadah la ilaha illallah muhammadar rasulullah, la ilaha illallah saja. Anda tidak meyakini, Anda tidak hanya meyakini la ilaha illallah, tetapi Anda tusyahid, yakni tingkat keyakinan Anda sangat tinggi sampai sekiranya Anda benar-benar menyaksikan hal itu. Ayo. An yusyahida dzalika bi tariqil kasyf. Yang mana musyahadah itu bukan dengan mujarrad keyakinan atau dalilun jumli, tapi dengan tariqul kasyf. Yang mana tariqul kasyf ini adalah semacam ilqa, Allah memberikan kepada Anda sebuah makna tanpa wasithah, tanpa Anda belajar. Itu namanya tariqul kasyf. Tiba-tiba ada faid, ada pemberian langsung daripada Allah ke hati Anda. Bisa apa tidak? Hal yang Anda dapatkan dengan nadhar, keyakinan itu, keyakinan yang Anda dapatkan daripada nadhar, Anda mendapatkannya daripada kasyf. Secara akal mungkin, yang mana
Keyakinan yang seharusnya Anda mendapatkan melewati nadhar, tiba-tiba Allah memberikannya tanpa wasilah sama sekali. Mungkin dengan riyadhah kan? Anda riyadhah, Anda tak makan 40 hari, Anda berzikir, Anda lakukan semua itu, Anda baca Quran, Anda beramal. Kemudian Anda mendapatkan keyakinan seperti apa yang didapatkan oleh siapa namanya? Hasan, bahkan lebih. Hasan mendapat keyakinan tingkat 3, Anda dengan kasyaf Anda mendapatkan tingkat 5. Bisa apa tidak? Bisa, tidak ada masalah. Ayo. Wadzalika bi an yara asya'a katsira walakin yaraha ala kathratiha sadiratan 'anil wahidil qahhar. Ayo. Bagaimana itu ya? Ini bitariqil kasyaf biwasitati nuril haq, yakni biwasitati nuril haq. Wa huwa maqamul muqarrabin, yakni yusyahid makna la ilaha illallah. Dengan nuril haq ini namanya adalah maqamul muqarrabin. Muqarrabin adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika yakni bagaimana maqamul muqarrabin? Bagaimana makna la ilaha illallah itu Anda dapatkan melewati kasyaf. Bi an yara asya'a, Anda melihat banyak sekali hal. Hal itu ada. Tapi Anda melihat banyak hal ini dan Anda tahu banyak hal ini berasal daripada satu. Bas. Anda tidak meyakini banyak hal ini tidak ada. Tidak. Anda meyakini ada Marco, ada Faik, ada Ubaid, ada Hasan. Semua ini ada. Semua ini apa namanya? Ada. Tapi Anda meyakini beribu-ribu hal daripada yang saya lihat ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda melihat asya katsirah maujudah wa ma'a kathratiha wa wujudiha wa wujudatiha kullaha shadiratun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidul muqarrabin. Yang mana ini mungkin bisa didapatkan melewati kasyaf. Padahal sebenarnya tidak mesti melewati kasyaf pun. Melewati akal juga bisa. Ayo. Warabi'ah an la yara di sini loh, ar-rabi'ah ini loh. Yakni yang nomor 3 ini dia bukan wahdati syuhud wala wahdatil wujud. Kenapa? Karena kalau wahdati syuhud Anda tidak melihat apa-apa. Hanya melihat apa namanya? Hanya melihat Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lainnya Anda tak tengok. Sedangkan di makam yang ketiga ini Anda melihat banyak perkara. Anda melihat benda-benda ini semuanya ada, tapi ma'akafratiha shadiratun minallah. Apakah di situ ada wahdah? Tidak, ada kasrah di situ. Nah, yang keempat ini yang diklaim oleh banyak orang. Yang diklaim oleh banyak orang bahwasanya ini adalah maqam wahdatil wujud. Ini adalah maqam wahdatil wujud. Nah, ini loh, saya tengok orang-orang ini masih tak paham makna wahdatil wujud dan wahdatil syuhud. So, wahdatil syuhud adalah sebuah kondisi di dalam jiwa yang mana Anda meyakini benda-benda yang lain itu ada, tapi Anda tidak tengok karena Anda fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang namanya wahdatus syuhud, li annaka la tusyahid illallah. Anta fana, hanya tengok, hanya fokus kepada Allah. Yang di sekitar Anda tak fokus. Kita itu kalau sedang dulu tak tahu ya, zaman-zaman saya itu orang-orang kalau baru menikah atau mungkin kalau yang halal semacam itu, kalau yang haram kan punya girlfriend, punya pacar. Oh, ini masih pacar baru, ini masih istri baru. Hari-hari masuk bilik tak kisah apa-apa. Macam dunia ini semua miliknya. Tak tengok jiron enggak semua apa, macam tak kisah. Itu kan namanya wahdatul syuhud kan. Ada jiron dia, ada kawan-kawan dia, tapi dia tak kisah. Dia hanya kisah kepada istri. Dia fokus kepada istri. Wahada huwa makna daripada wahdatus syuhud. Cuma ini syuhudnya bukan kepada Allah, syuhudnya kepada apa namanya? Syuhudnya kepada istri. Tapi kita boleh dekatkan lil afhamid dhaifah amsalina dengan hal-hal semacam ini. Ayo. Warabi'ah. Sekarang tengok, warabi'ah ini adalah makom yang keempat yang diklaim bahwasanya makom yang keempat ini adalah makom wahdatil wujud. Yang mana makom wahdatil wujud itu adalah dia meyakini ini bukan halah di dalam jiwa, tapi halah di dalam apa namanya wujud. Yang mana di dalam dunia ini tidak ada kecuali Allah. Tak kisah apa yang Anda rasakan, Sufeno. Tak kisah apa yang Anda rasakan. Apakah dalam makom yang keempat ini Imam Ghazali malah ila wahdatil wujud, atau huwa hanya
takrir wa tahqiq limadzabi ahli sunnah. Maqam min maqamati madzhabi ahli sunnah wa huwa wahdati syuhud. So tengok. Ar-rabi'ah والرابعة أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي an la yaro. Kata-kata yaro tidak melihat. Maknanya isyarah bahwasanya al-wujud ini banyak. Cuma dia tidak melihat kecuali satu. Wa hadza li nafsihil ibarah. Ya dulu lebih kuat mengindikasikan bahwasanya ini adalah maqam wahdati syuhud, bukan til wujud. Wa yazidu wa sa'azidu alaika asya'al. Aywa. Wahia musyahadatus siddiqin wa tasbih. Dan ini adalah musyahadatus siddiqin. Yang pertama itu, yang ketiga itu kan musyahadatul muqarrabin. Yang keempat ini musyahadatus siddiqin. Aywa. Wa tasmiyatus sufiyah al-fana'a. Aywa. Wa tusammihi as-sufiyatu al-fana'a. Dan makom ini dinamakan oleh para sufiyah dengan makom apa namanya? Fana. Aywa. Wa tusammihil sufiyah al-fana fit tauhid. Al-fana fit tauhid. Aywa. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan, fala yara nafsahu aidan. Kenapa dikatakan tauhid? Karena dia hatta dirinya dia tidak tengok. Yakni saya tak tengok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya fokus kepada Allah. Tengok. Hatta dirinya dia tidak tengok. Jadi hanya ada Allah dan fokusnya dia. Di dalam dunia ini hanya ada Allah dan fokusnya dia. Oke. Di sebagian makom hatta fokusnya wa yafna an musyahadatihi. Yakni dia fana kepada musyahadahnya pun dia tak tengok. Jadi yang ada hanya Allah. Pada saat itu dikatakan dia itu adalah fanaul fana. Lah fanaul fana ini mustahil menurut Syekh Said Foda, ya. Di ba'dhum yaqul bistihalati. Ada semacam munaqasyah antara Syekh Said dan Syekh Bilal dalam masalah ini. Wa yabdu anna dalil Syekh Bilal aqwa, bahwasanya hal ini mungkin, bukan perkara yang mustahil. Tapi dari Syekh Said qawi, ya. Karena musyahadah itu bagaimana ya nih? Karena la yakunu illa wahid itu terpulang kepada musyahadah Anda. yakni antala tusyahid illa wahidan. Jika musyahadah ini tidak ada, hal yabqa wahid, hadza huwa, yakni wallahu alam. Kalau memang hanya yabqa wahid, itu maknanya bukan daripada aspek musyahadah lagi, bukan fanaul fana lagi sudah, tapi macam al-adam. Yakni karena seseorang mempunyai makom ini, mabniun ala orang itu ada minimal musyahadahnya. Lah kalau lah huwa maujud, wala musyahadahnya dia tidak terasa. Macam mana ada makom namanya fanaul fana, berbeda dengan makomul fana. Makomul fana itu Anda tak tengok kecuali Allah. Sampai kadangkala diri Anda loh Anda tak tengok, tapi tengok ini masih ada, yakni Anda hanya fokus kepada Allah. Sampai Anda lupa yang fokus kepada Allah itu Anda, ya ini Anda hanya fokus kepada Allah. Lah fanaul fana, fokusnya ini hilang, hanya ada Allah. Apakah makom ini mungkin? Hadza huwa fihi khilaf baina ahli tasawuf. Dan makom ini secara umum semua manusia itu bisa, makomul fana ini semua manusia itu bisa untuk sampai kepadanya dengan riyadhah atau tidak dengan riyadhah. Akan tetapi aspek masalahnya itu saya dum berapa lama? Paham ya? Saya dum berapa lama? Ayo. Wa idza lam yara nafsahu likauni mustaghriqan bitauhid kana faniyan an nafsihi bitauhid. Mana tadi? Wa aidan wa idza lam yara nafsahu likauni mustaghriqan bitauhid kana faniyan an nafsihi fi tauhidi bi annahu faniya an ru'yati nafsihi wal khalq. Dan ketika dia itu tidak fokus, tidak tengok dirinya, karena dia itu fokus, dia mustaqil, tenggelam di dalam tauhid. Dia hanya fokus, yakni tenggelam dalam fokusnya, tenggelam di dalam pikirannya, sampai dia tak tengok dirinya dan tak tengok orang lain. Tengok, apakah ini maknanya dirinya tidak ada, atau dirinya ada tapi dia tidak tengok? Wasyatana ma bainahuma, syatana ma bainahuma. Hal hadza Imam Ghazali fi Sodadi Bayani mailihi limadhabi wahdatil wujud, atau huwa yuhaqqiq madhab wahdatasy syuhud.
au huwa yuhaqqiq madhhab wahdati syuhud. Lah ya Syekh. Orang yang punya adna mumarasah wa adna ma'rifah dengan mazhab ahli sunnah ya arif bahwasanya ini bukan makom, bukan wahdatil wujud, tapi ini adalah wahdatus syuhud. Ayo. Bimana annahu faniya an ru'yati nafsihi wal khalqi. Faniya an ru'yati, dia fana, dia hilang daripada ru'yah. Dia tidak tengok dirinya dan makhluk, dan dirinya dan makhluk maujudun. Fashuwa yafna'an ru'yatihi, bukan maknanya dia tidak ada. Kemudian yafna'an ru'yatihi, hada tahsinul hasil aslan. Kalau dia tidak ada, kaifa yura aslan. Oh, dia tidak ada kok, kaifa fani'an ru'yatihi. La, al-fana' anir ru'yah mabniyun ala kaunihi mawjudan fayafna'an ru'yatihi, kalam mazbut. Tapi kalau dari awal dia tidak ada, kaifa yafna'an ru'yatihi. Ayo. Fal awwalu muwahhid. Baik, sekarang Iqra taklikannya Al-Murtadho Az-Zabidi. Syekh Murtadho Az-Zabidi. Al-fana' fi tauhid wa huwa maqamun syarif alim. Maqamun syarifun alim wa huwa al-fana' anin nafs wa anil khalq bi zawali ihsasihi bi nafsihi wa bihim. Apa fana' fi tauhid? Adalah maqam yang sangat tinggi, maqam yang mulia, dan dia itu adalah fana' anin nafs. Dia itu tidak tengok dirinya dan tidak tengok orang-orang yang lain. Bizawali ihsasihi, hilang perasaannya, binafsihi wa bihim. Perasaannya tentang dirinya hilang, dan tentang bihim bil khalq hilang. Yang hilang perasaannya atau dirinya? Perasaannya ya akhi, ihsasnya. Dia tidak merasa ada orang, dia terlampau fokus. Dan hal ini biasa, so. Bila-bila jika Anda itu fokus terhadap sesuatu, Anda injak-injak barang, tak tengok saya. Kenapa? Kenapa Anda tak tengok benda-benda ini? Karena dari awal Anda terlampau fokus, Anda lupa. Hal-hal semacam ini biasa ya akhi. Pas di sini makom mulia karena Anda hanya fokus terhadap Allah, yang mana Allah itu tak boleh ditengok, yang lain-lainnya bisa ditengok, tapi Anda fokus terhadap zat yang tak boleh ditengok daripada zat yang boleh ditengok. Pada saat itu hadza huwa min a'lal maqamat. Kemudian li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Wa idza lam yara nafsahu likauni mustaghriqan fi tauhidi kana faniyan an nafsihi fi tauhidihi. Bimakna annahu faniya an ru'yati nafsi wal khalq. Hadza kalamul Ghazali. So tengok apa taklikannya Murtadho Zabidi. Hatta kalian itu tahu bahwasanya saya menjelaskan ini saya tak ambil daripada kis maknanya. Saya tak ambil daripada kantong saya sendiri. Saya ini bukan ambil pendapatnya saya ini bukan pendapat saya sendiri. Kemudian saya upload ke Imam Ghazali, bukan semacam itu. Saya tak ambil kecuali apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ana asyrah kalamah. Bukan saya upload bukan saya upload pemahaman saya kepada Imam Ghazali. Ayo. Wa idza faniya an nafsihi wa 'anil khalqi fatakunu nafsuhu mawjudah. Highlight. Kalau dia itu fana daripada jiwanya, dan dia itu fana daripada orang-orang lain, maka jiwanya itu maujudah, dirinya sendiri itu maujudah ya akhi. Mus'ana ya nih yang mengatakan Murtadho Zabidi, Syarihul Ihya, orang yang mengarang kitab Ithafus Sadah, Ithafus Sadah Al-Muttaqin, mengatakan makna daripada kalamnya Imam Ghazali di sini adalah orang itu ketika dikatakan fanin fit tauhid yakunu nafsahu maujudah, dirinya itu ada. Dan kalau Anda mengakui keberadaan diri Anda, maknanya ini bukan wahdatul wujud, ini adalah wahdatus syuhud. Maknanya diri Anda ada dan manusia yang lain ada. Kata-kata maujudah ini apa ya menurut saya ya? Penting vital. Yakni orang-orang, ada satu orang yakni Allah Yahdi, yakni saya tak nak sebut namanya, yakni saya sekarang ini kalau ada orang-orang yang tidak perlu, maksudnya skillnya tidak tinggi, saya tak nak untuk sebut nama mereka ya, karena saya macam memberi panggung untuk mereka ya. Mengatakan Imam Ghazali dengan ini madhab wahdatil wujud, malah ila wahdatil wujud ya. La yut'ib nafsahu hatta qira'at asyarah.
Syarah mawjud ya akhi. Ada syarah mawjud, yakni saya tak ambil daripada mana-mana. Asyarah mawjud, iqra' qalilan, atib nafsaka qalilan. Penatkan diri Anda sikit. Baca di sini, baca. Tengok, fatakunu, aywa. Fatakunu nafsuhu mawjudah wal khalqu mawjudun. Wal khalqu mawjudun ya akhi, nafsuhu mawjudah wal khalqu mawjudun. Walakinnahu la ilma bihim. Apa? La ilma lahu bihim wala biha wala ihsasa wala khabar ghafil an nafsihi. Kenapa? Dia tidak mengetahui tentang dirinya, tidak mengetahui dengan makhluk. Dia tidak merasakan dan tidak ada khobar. Ghafil. Apa tak ghafil anta? Lalai. Ghafil ini macam blank. Marco, tolong belikan kecap. Terus Anda tak belikan kecap. Saya cakap, tadi kan bukankah saya minta Anda untuk beli kecap? Saya tak merasa, Habib. Maknanya pada saat itu Anda sedang apa namanya? Blank. Anda sedang ghafil. Ketika Anda sedang ghafil, Anda tidak merasa saya cakap. Apakah apa yang saya cakap itu tidak ada? Ada. Cuma Anda sedang ghafil saja. Bezakan antara Anda sedang ghafil atau memang perkara ini memang benar-benar tidak ada. Ayo. Wa qad nara rajula yadkhulu ala dhi sultan aw muhtashimin fayadkhulu aw muhtashamin, yakni kita ini kadang-kadang qad naro, yakni qad ini litaklil. Karena memang masalah ini masalah yang sangat sedikit, yakni Anda masuk kepada dhi sultan, orang yang mempunyai kekuasaan, atau Anda cakap Anda masuk ke PM, masuk agung, masuk presiden, Anda masuk, tegang kan, takut, ya Allah saya nak jumpa apa namanya, saya nak jumpa agung, saya nak jumpa PM, saya nak jumpa presiden. Akhirnya Anda itu apa? Nervous. Atau muhtasham ini orang yang tidak mempunyai kekuasaan tapi kathirul khuddam. Al muhtasham ay ja'ar rajulu wa hashmuh ay wa khuddamuh, yakni wa hawashi yakni muhtasham rajulun kathirul khuddam, hadha huwa muhtasham. Maknanya orang ini orang yang kaya, yakni Anda jumpa Elon Musk contohnya. Elon Musk kan bukan di sultan kan, bukan yang punya kuasa, tapi dia pengusaha, khuddamnya banyak, bahkan mungkin lebih banyak daripada khuddamnya presiden. Mungkin itu khuddamnya banyak sekali. Elon Musk itu. Anda jumpa Elon Musk, Anda apa namanya? Anda nervous. Anda hanya fokus kepada Elon Musk. Ayo. Fayadkhulu an nafsihi wa an ahli majlisihi. Yani Anda nervous, Anda tak perasaan dengan diri Anda. Dan ketika Anda masuk, Anda pun tak apa namanya? Tak tengok orang sekitar. Betul apa tidak? Wa rubbama yadhalu an dzalikal muhtasham. Kadangkala orang itu pun Anda tak tengok. Anda blank. Hasan. Yakni Anda blank pada diri Anda. Anda blank pada orang-orang sekitar. Orang presiden Anda blank dengan presiden. Anda tak sadar depan Anda itu adalah apa namanya? Presiden. Ya, ini saya pernah tengok ya, ini satu orang semacam itu, satunya guru dia, satunya presiden. Dia fokus pada presiden, dia tak tengok apa namanya? Gurunya. Ini guru. Ya Allah Ustaz, maaf. Biasa. Kenapa? Karena terlampau fokus terhadap, apakah maknanya gurunya tak ada? Ada. Cuma dia sedang ghafil. Bezakan wa hadha huwa wahdatu syuhud, yani huwa la yushahidu illa ar-rais. Ayo. Wa rubbama yadhalu an dzalikal muhtasham hatta idza su'ila ba'da khurujihi min 'indihi an ahli majlisihi wa ya'ti dzalika sadr wa ya'ti nafsihi lam yumkinhu al-ikhbar an syai'in. Aywa. Sampai ketika Anda ditanya setelah Anda keluar daripada majlis itu, apa cerita di dalam? Apa ya? Tadi ketika engkau masuk ada red carpet apa enggak? Tak tahu. Tadi siapa saja yang ada? Tak tahu. Engkau tadi jumpa siapa? Tak tahu. Engkau memang benar-benar apa namanya? Blank. Hadza huwa maknanya fana. Betul apa tidak? Fana. Kita cakapnya apa? Blank and hang. Blank and hang. Wa hadza huwal fana, ya. Wa hadza huwal fana. Wa hadza mulahat tamaman, ya. Anda akan tengok orang-orang ketika disuruh ceramah, tak boleh apa namanya? Ceramah. Dia blank, dia ketika audisi atau apa, dia blank. Bukan maknanya judge yang ada di depannya itu tak ada, orang-orang hadirin tak ada. Pas dia hanya apa namanya? Dia hanya blank saja. Ayo, ke atas lagi. Wadah ya. So hadza huwa ta'liq
Murtado Az-Zabidi terhadap kalamnya Imam Ghazali. Yang mana orang yang yastadil bahwasanya Imam Ghazali itu mala ila wahdatil wujud. Alal aqal janganlah hanya klaim semacam itu. Sawi dirasah walau mukhtasarah ya. Dirasah mukhtasar itu Anda baca kitab-kitabnya Imam Ghazali minimum bab ini sajalah. Dan baca semua syuruhatnya, yakni minimum kau baca kitab bab-bab ini, baca syuruhnya, baru Anda boleh cakap bahwasanya Imam Ghazali di dalam bab ini mala ila wahdatil wujud. Dan jangan Anda katakan Imam Ghazali mala ila wahdatil wujud wa syattana ma bainahuma. Yakni apa ya? Kalau Anda nak tanya kepada saya, apakah Imam Ghazali mala ila wahdatil wujud atau mala ila ahli sunnah, saya boleh sebutkan puluhan ibarat annahu yuqarrir madzhaba ahli sunnah. Dan apa yang ya di kitabnya Iqtisad fil I'tiqad, kitab-kitab akidah ya ini, Qawaidul Aqaid, Risalah Qusyariyah, kulluhu binasihi wa fasihi ibarat katsirah yuqarrir madzhaba ahli sunnah. Kemudian ada satu atau dua ibarat, tiga ibarat zahirnya mungkin ila wahdatil wujud. Ketika yuhaqqaq Allah ya damus wahdatul wujud ya akhi. Hadza wahdatus syuhud. Kalaupun itu mala ila wahdatil wujud, apakah dia kuat untuk berhadapan dengan berhadapan dengan ribuan atau minimal puluhan ibarat yang sharihah di dalam mazhab ahli sunnah? Ya apa ya, saya tengok janganlah cara semacam ini. Yani kalau Anda memang nak cakap Imam Ghazali ini wahdatil wujud atau Imam Ghazali ini bukan ahli sunnah, minimum Anda tengok kitab-kitab aqaidiyah dari Imam Ghazali 3 aja, dan bukan 40 jilid itu satu sikit aja. Anda baca awal-awal aja adillatu masalah hudusil alam, Anda akan tengok semuanya al-wujud ba'dal adam, al-wujud ba'dal adam, semuanya itu ya dulu ala annahu madzhabi ahli sunnah semua. Ayo. Fal awwalu muwahhidun bi mujarradil lisan. Aywa wal awwal alladhi huwa al munafiqun. Dia itu muwahhid tapi daripada mujarradil lisan saja. Dia hanya muwahhid daripada aspek lidahnya saja. Hatinya dia tidak muwahhid. Aywa. Wa ya'simu dzalika sahibahu fid dunya 'ani sayfi wasinan. Aywa, dan orang yang hanya mengatakan tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau dia hanya mengatakan itu, maka perkataan itu akan yaksimuhu, akan menjaganya daripada pedang. Sinan itu loh, ujung tombak itu loh. Itu namanya sinan, as-saifu was-sinan. Ya di sana itu ujungnya tombak. Maknanya Anda tidak akan dibunuh. Kalau ada ahli jihad mau membunuh Anda katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikatakan Anda itu sudah muslim. Dan orang-orang ahli jihad tidak diperbolehkan untuk membelah hati Anda. Karena kalau dibelah hati Anda, apakah dia boleh tengok akidah Anda apa? Kan tidak boleh. Karena itu orang-orang hanya boleh untuk menghukumi zahir. Maka asyhadatain syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah ka kaunihi musliman. Ayo. Wasani muwahhidun bima'na annahu mu'taqidun biqalbihi mafhumu lafdhihi wa qalbuhu khalin anit takdzib. Dibilang adapun yang kedua, tauhidul awam, dikatakan dia itu meyakini dengan hatinya mafhuma lafdhi, apa yang mafhum daripada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akan tetapi wa qalbuhu khalin anit takdzib, dia meyakini dan hatinya tidak mengingkarinya. Biman aqada alaihi anit takdzib biman aqada alaihi qalbuhu wa huwa uqdatun alal qalb laisa fihi insyirahun wan fisahun. Yakni keyakinan ini ya sudah semacam uqdah, ikatan di dalam hati, tidak ada kelapangan dada. Itu adalah tauhidul awam. Maknanya akidah Anda sebuah keyakinan pada diri Anda, tapi keyakinan ini tidak menjadikan hati Anda itu menjadi lapang. Ayo, wa huwa uqdatun alal qalb laisa fihi insyirahun wan fisah. Lakinnahu yahfadu sahibahu anil adabi fil akhirah in tawaffa alaihi. Akan tetapi keyakinan orang awam ini berbeza dengan keyakinan orang munafik. Kenapa? Orang munafik hanya menjaga daripada pedang di dunia, tidak menjaga daripada alimul adzab fil ukhra. Wa khuludul munafikin fi jahannama waladha.
Akan tetapi imannya orang awam, walaupun hanya keyakinan di dalam hati, mengikat sebuah hati dan tidak ada kelapangan karena dia beriman kepada Allah, tapi iman ini akan menjaga dia daripada khulud finnar dan akan menjadikannya yadkhul al-jannah ma'al mu'minin al-abrar. Sof tengok. Ayo. Walam tad'uf. Walam tad'uf bil ma'asi uqdatuhu, yakni dan imannya itu tidak, karena kan imannya itu kan, iman itu kan satu derajat semacam ini. Kalau dia kurang, dikatakan dia itu sudah bukan iman lagi, dan imannya tidak melemah dengan adanya maasi. Jika sudah sampai derajat itu dikatakan iman Anda itu sah. Ayo. Walihada al-uqadu hiyalun yaksidu biha tad'ifuhu wa tahlilu tusama bid'ah. Aywa. Iman ini dia tidak akan menjadi lemah dengan maksiat. Jadi Anda beriman kepada Allah, berapa banyak kan orang-orang itu beriman kepada Allah, tapi tetap minum ciu. Tahu ciu, Ustaz Ubaidullah? Apa ciu itu? Miras. Hah? Betul. Ciu itu miras. Ada orang beriman tapi tetap makan boyo, makan buaya, makan apa? Bekecot. Tetap aja dia makan bekecot, minum minuman keras, berhubungan dengan perempuan, tapi tetap beriman kepada Allah. Saya itu jumpa beberapa kaum itu di Indonesia itu 100% muslim dan cintanya kepada ulama, kepada habaib, masya Allah. Yang penting cinta kepada habaib, cinta kepada ulama. Tidak sholat tidak apa-apa. Ya itu yang ada dalam otaknya itu, yang penting cinta kepada ulama, walaupun tidak sholat, walaupun dia itu apa itu adu pitik itu apa, laga-laga ayam itu, tak ada masalah. Bermaksiat itu kan sebenarnya kan maksiat kan, tapi maksiatnya tidak melemahkan imannya, karena memang maksiat tidak melemahkan iman. Terus apa yang melemahkan iman? Ada yang melemahkan iman itu hiyalun, ada hailah yang dipakai untuk melemahkan iman. Namanya apa? Bid'ah. Bid'ah itu adalah bid'ah i'tiqadiyah. Lah memang itu dimaksudkan untuk melemahkan iman. Sedangkan maksiat kan perbuatan, hubungannya bukan dengan hati. Maknanya perbuatan tidak bisa untuk melemahkan iman, karena memang berbeza server. Tapi bid'ah i'tiqadiyah memang wadifahnya tadhiful iman. Ayo. Walahu hiyalun yuqsadu biha daf'u hilati tahlil wa tad'if wa yuqsadu biha aidan ahkam hadhil 'uqdah. Ayo, begitu pula ada hiyal, ada cara-cara yang khas untuk melemahkan bid'ah. Dan juga selain untuk untuk menjawab bid'ah, hiyal ini ada hiyal untuk melemahkan iman namanya bid'ah, dan ada hiyal yang lain untuk menolak bid'ah. Dan wadifahnya untuk mengencangkan ikatan akidah itu pada diri Anda. Jadi dengan adanya hiyal ini, dengan adanya cara ini, akidah yang sudah Anda yakini di dalam diri Anda semakin kuat. Ayo. Wa shaddaha 'alal qalbi wa tusamma kalaman. Ayo, wa tusamma kalaman. Yakni kalam ini akan menguatkan akidah Anda. Yani ilmu kalam menguatkan akidah Anda dan menolak bid'ah. Ayo. Wal 'arifu bihi yusamma mutakalliman. Orang yang mengetahui ilmu kalam namanya mutakallim. Ayo. Wa huwa fi muqabalatil mubtadi'. Wa maqsiduhu, jelas yang namanya mutakallim itu mesti berhadapan-hadapan dengan mubtadi'. Silakan. Wa maqsiduhu daf'ul mubtadi'. Ayo, wa maqsiduhu daf'ul mubtadi'. Lah inilah tugasnya mutakallim. Karena itu Anda kan tengok mutakallim ini gaduh terus. Ya memang tugasnya apa namanya? Mutakallim itu ya daf'ul mubtadi'. Ini HP Pali ini gaduh dengan fulan, kemudian gaduh dengan alan. Cuman memang tugasnya daf'ul mubtadi' loh. Saya itu boleh saja saya diam. Saya kan diam macam-macam, keadaan tenang, semua oke ya. Ini kalau saya saya boleh lah ceramah-ceramah. Saya jadi habib, ceramah, mengajar biasa. Semua orang senang. Nanti mungkin kalau ada nasib saya kawin 4, boleh-boleh saja saya semacam itu. Kalau saya saya boleh-boleh saja. Akan tetapi nanti di depan Allah saya cakap apa ya? Engkau kenapa ya nih ahli-ahli bid'ah semuanya ada, dan engkau mempunyai kemampuan untuk dafu ahli bid'ah, tapi engkau malah memilih hidup tenang. Anda ini jangan mengira ya, kita ini ya di mutakallimin secara umum itu bergaduh dengan ahli bid'ah itu senang. Tak ada yang tenang, siapa yang senang bergaduh itu siapa? Tak ada senang bergaduh. Pening, malam tak boleh tidur, marah-marah terus. Siapa yang nak bergaduh? Tak ada yang nak bergaduh. Cuma saya rasa bergaduh ini dengan ahli bid'ah khususnya.
li ihqaqil haqq wa ibtalil batil, itu adalah kewajiban, itu namanya taklif. Berat sekali, karena bila-bila engkau akan tengok kawan anta sendiri itu ahli bidah. Kawan anta yang sudah lama dengan anta, sudah bekerja sama dengan anta, hari-hari lepak dengan anta, ternyata dia adalah ahli bidah. Anda mesti siap untuk apa namanya? Anda mesti siap untuk berhadapan-hadapan dengannya. Betul, saya hari-hari dia belanja, saya makan. Ketika saya berdebat dengannya, sudah maknanya dia tak akan belanja, saya makan lagi. Ayo. Wa maqsiduhu daf'ul mubtadi' an tahlili hadhil 'uqdah an qulubil awam. Ayo, maksud daripada ahli kalam itu adalah bagaimana dia itu bisa menolak dan menghalangi mubtadi' untuk akidah ini kan ikatan kan, uqdah ini ikatan. Akidah pada orang awam itu seperti ikatan yang terikat di dalam hati. Ahli bid'ah melepaskan ikatan itu. Mutakalim melarang ahli bid'ah untuk melepaskan ikatan itu. Paham ya? Jadi ahli bid'ah tugasnya adalah melemahkan ikatan atau melemahkan akidah atau melepas akidah Islam daripada orang awam. Mutakalim tugasnya melarang hal ini terjadi. Ayo. Wa qad yukhassul mutakallimu bi ismil muwahhid. Ayo, kadang-kala juga mutakalim namanya juga muwahhid. Tapi sekarang jika dikatakan as-sufi muwahhid dalam istilah mutaakhirin, maknanya sufi yang meyakini madzhab wahdatil wujud, itu namanya muwahhidun al-muwahhid atau sufiyu ahli tauhid. Ayo. Min haitsu annahu yahmi bi kalamihi mafhum lafzi tauhid. Ayo. Kenapa kok mutakalim dikatakan muwahhid? Karena dia dengan ilmu kalamnya melindungi mafhum tauhid. Karena itu dia dikatakan apa namanya? Muwahhid, karena dia melindungi tauhid. Ayo, dengan ilmunya. Ala qulubil awam hatta la tanhalla 'uqdatuhu. Ayo, dia melindungi tauhid itu daripada hati-hatinya orang awam agar mafhum tauhid itu tidak terapa namanya? Tidak terlepas daripada hatinya orang awam. Ayo. Wa tsalits muwahhidun bima'na annahu lam yusyahid illa fa'ilan wahidan. Ayo. Yang ketiga muwahhid dengan makna, yakni tingkat yang ketiga itu adalah muwahhid dengan makna dia itu tidak melihat kecuali apa namanya? Fa'ilan wahidan. Fa'ilan suf. Yang fa'il itu adalah khaliq, dia tidak mengetahui dan tidak melihat kecuali sang pencipta satu-satunya. Ayo. Idang kasyafalahul haq, jika dia itu inkasyaf, yakni inkasyaf itu terbuka, mengetahui. Kasyaf itu alimah. Kama huwa alaihi wa la yara fa'ilan bil haqiqah illa wahidan. Yani Anda fa'il, tapi haqiqah fa'ilnya adalah Allah. Maknanya Anda taf'al, cuma fa'ilnya manusia itu majazi, karena al-fi'il indal asy'ariyah maknanya adalah al-khalaq. Wal fi'il al-haqiqi huwa innama minallah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Wa la yara fa'ilan bil haqiqati illa wahidan wa qad inkashafat lahul haqiqah. Ayo, yakni haqiqahnya yang bisa menciptakan di dunia ini, yang berbuat semuanya adalah Allah. Kadangkala manusia tidak faham, kadangkala faham. Ketika itu dia memahami bahwasanya semua perbuatan ini hakikatnya adalah perbuatan Allah. Dia meyakini ini ada. Tapi hakikatnya yang membuat semua ini, rumah ini bukan Anda yang membuat, bukan Anda yang membuat, adalah hakikatnya adalah Allah. Dia memahami itu. Dia memahami al-kathirah semua itu, akan tetapi penciptanya hakikatnya adalah Allah. Ayo. Wahada, makom yang ketiga ini adalah makom muqarrabin. Maknanya ini adalah makom yang benar. Ayo. Kama hiya alaihi illa annahu kallafa qalbahu ayaqida ala mafhumi lafdzil haqiqah. Ayo. Kama kana alai, kecuali dia itu kallafa qalbahu, dia membebani hatinya, bukan hanya meyakini keberadaan Allah, tidak, tapi dia membebani hatinya agar selain Anda meyakini keberadaan Allah, Anda mesti yakin bahwasanya sang pencipta satu-satunya adalah Allah. Yakni semua yang ada di dalam dunia ini, walaupun dohirnya, kandang ini yang buat markuk, dohirnya Anda yang buat kandang ini, tapi hakikatnya adalah Allah. Dia menyuruh hatinya, membebani hatinya untuk meyakini itu. Ya jelas kan? Yang ketiga ini lebih susah daripada yang kedua, karena yang kedua dia hanya meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fakat tidak sampai ke bab-bab yang sedikit mendalam. Yang ketiga lebih mendalam lagi. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya satu-satunya Allah yang mencipta. Ayo. Fa inna tilka rutbatal awamil wal mutakallimin idh lam yufarriqil mutakallim al-'ami fil i'tiqad.
Aywa. بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيال المبتدع عن تحليل هذه العقدة. Aywa, yakni fa inna tilka, yakni yang kedua itu yang hanya meyakini hakikoh daripada lafadz ini. Maksudnya apa makna lafadz la ilaha illallah? Kalau Anda hanya meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah tingkatannya awam dan mutakalimin. Di sini Imam Ghazali mengatakan mutakalimin derajat keimanannya sama dengan orang awam. Perbezaannya apa mutakalim dan awam? Mutakalim itu lebih tinggi daripada awam. Dia bisa untuk menolak bid'ah dengan sunatil kalam. Orang awam tidak bisa, tapi daripada aspek imannya sama saja. Ini adalah pendapatnya Imam Ghazali. Qad nuwafiquhu wa qad nukhalifu. Aywa. والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد. Aywa. Yang keempat, yang warabi' muwahhid. Yang keempat adalah dia itu muwahhid yang mengesahkan Allah dengan makna annahu lam yahdur fi syuhudi. Tidak hadir di dalam syuhudnya itu selain satu. Fala yaral kulla min haitsu innahu katsir. Dia tidak melihat semua itu daripada aspek banyak. Dia tengok daripada aspek yang lain. Aspek-aspek ini banyak, tapi dia tidak tengok daripada aspek yang menjadikan kul itu banyak. Tapi bal min haitsu annahu wahid. Bal min haitsu annahu wahid. Dia tidak tengok semua ini, dia hanya tengok Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tengok semua ini, tapi yang banyak ini dia ada semua daripada Allah. Yang keempat, dia tengok semua ini, tapi dia fana. Dia tahu ini ada, tapi yafna. Dia tak tengok kecuali apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah punca daripada tauhid fi'lan, punca daripada tauhid. Anda sadar, sof tengok. Anda sadar bahwasanya semua ini diciptakan oleh Allah. Itu yang nomor ini yang nomor satu. Kemudian hal-hal yang diciptakan oleh Allah itu kadangkala Anda tak tengok, kadangkala Anda tengok. Sekarang Imam Ghazali mengatakan yang nomor 3 atau yang nomor 4 lebih tinggi daripada yang nomor 3. Yang nomor 4 Anda melihat yang nomor 3 Anda melihat selain Allah ada. Akan tetapi semua diciptakan oleh Allah. Jadi min haitsul fa'iliyah hanya Allah. Min haitsul fa'iliyah hanya satu, tapi maf'ulnya semuanya ada. Jadi dia mengerti, oh ada Hasan, ada pokok, ada bumi, semua itu ada, tapi ciptaan Allah. Yang nomor 4, Anda tidak tengok yang banyak ini, Anda hanya tengok Allah. Zahirnya, tengok ya, zahirnya nomor 4 lebih afdol daripada nomor 3. Wa hadza khilafu ma alaihi al-Imam As-Sarhandi wa khilafu ma'ali hasyiatul amir. Kenapa? Karena dia tak tengok kecuali Allah. Dia akan memperlakukan segala sesuatu seperti dia memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tengok kecuali Allah. Ini namanya maqamul fana. Dan ada yang lebih tinggi daripada itu, maqamus sahwu. Maqamul apa namanya? Sahwu. Maqam yang keempat ini adalah maqamul majadid. Imam Ghazali mengatakan ini yang nomor 1. Cuma Imam Hasyiatul Amir dan Imam Sirhindi mengatakan maqamul fana ini tidak setinggi maqamus sahwu. Dibilang al-kullu minhu. Al-kullu minhu. Al-kullu minhu. Semua daripada Allah. Bukankah itu adalah ain maqam yang ketiga, bahwasanya Anda melihat banyak sekali perkara dan Anda meyakini banyaknya perkara itu dengan banyaknya, dengan keberadaannya semua diciptakan oleh Allah. Itu kan makna al-kullu minhu. Berbeda dengan madzhab wahdatil wujud, al-kullu hu. Tengok, al-kullu hu, bukan al-kullu minhu, tapi al-kullu hu. Jayidan. Saya pribadi, saya meyakini makom yang ketiga lebih tinggi daripada makom yang keempat. Karena makom yang ketiga, Anda tahu makhluk dan Anda tahu Allah. Jadi Anda memperlakukan makhluk seperti Anda memperlakukan makhluk, dan Anda memperlakukan Allah seperti Allah. Ini namanya makomul farq. Anda tufarriq bainallah wal makhluk. Yang ketiga makomul jama'. Makomul jama'. Karena Anda tak tengok makhluk sama sekali, Anda hanya tengok apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Waqad katabtu
qad katabtu makalah di sini. Nanti mungkin kita akan baca di kelas yang berikutnya ya. Makalah saya masalah ini. Jidan. Sila. Fal awalu kal kisratil ulya min al jauz. Fal awal kita yang akan datang saja. Fal awal kal kisratil ula kita akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.